Halo wabarakatuh, salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Insight Chamber. Sekarang waktunya evaluasi. Evaluasi ini adalah halaman 136 ya. Untuk pembahasan sebelumnya, pembahasan yang lain dan sesudah ini ya. Ini adalah playlistnya. Link dari playlist ini ada di kolom deskripsi, silahkan dicek. Oke. Sebutkan upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk menjaga kelestarian dan keseimbangan alam. Ya, untuk menjaga kelestarian dan keseimbangan alam, ya, yang bisa kita lakukan adalah reboisasi hutan, misalnya reboisasi hutan, ya. Ini salah satu upaya kita untuk menjaga kelestarian dan keseimbangan alam. Kemudian tebang pilih tanam, ya, kita tetap harus dalam menebang pohon, bukan berarti tidak boleh ya, dalam menebang pohon harus dipilih yang sudah besar atau sudah tua dan segera menanam lagi, dan di sebelahnya ditanam lagi, serta memperhatikan aspek dampak lingkungan dari penebangan, ya, serta memperhatikan, ya, dampak lingkungan ya dari penebangan. Walaupun sudah besar, ya, sudah layak ditebang, tapi di sebelahnya tidak ada pohon lain untuk menjaga erosi misalnya, dia satu-satunya atau beberapa dari sedikit pohon untuk menahan erosi, jangan ditebang. Begitu ditebang nanti hujan terjadi erosi, jadi harus memperhatikan dampaknya. Ini untuk upaya menjaga kelestarian dan keseimbangan alam, terutama yang hutan, ya. Kemudian apa yang perlu diperhatikan ketika mengomentari sebuah cerita? Ya, kita harus membaca cerita dulu. Kita harus membaca cerita tersebut lebih dahulu, terlebih dahulu. Ya, kedua, mungkin ide kreatif dari pembuatan cerita. Jadi kadang-kadang cerita hanya meniru sini meniru sana gitu. Dengan cerita yang benar-benar baru itu beda nilainya, ya. Kita keaslian cerita kalau hanya menulis ulang yang dari internet lah, itu nilainya masih kalah dengan yang asli bikinan sendiri, ya. Membaca terlebih dahulu keaslian cerita kita kemudian ini yang kedua ini ya paling tidak, ya. Jadi kita harus membaca terlebih dahulu dan keaslian cerita, ya. Untuk gaya bahasa terus tulisan itu mungkin yang kesekian. Berikutnya ini yang utama. Sebutkan 5 pekerjaan yang menghasilkan barang beserta barang yang dihasilkannya. Contoh nomor 1, penjahit. Barang yang dihasilkan kan baju. Kedua, misalnya pelukis, ya, ya lukisan. Lukisan. 3, misalnya nelayan, barang yang dihasilkan adalah ikan, ya, ikan. Kemudian petani ini akan menghasilkan sayur, misalnya padi, sayur, palawija dan lain-lain. Nomor 5, misalnya peternak, bisa menghasilkan daging, telur dan lain-lain, ya. Peternak, misalnya peternak ayam itu ada hasilnya daging ayam dan telur ayam, ya. Kalau peternak sapi mungkin tidak bertelur, ya, tapi sapi bisa menghasilkan susu, ya. Lain yang diternakkan lain hasilnya, tentu saja. Sebutkan 5 pekerjaan yang menghasilkan jasa.
Ya, nomor satu misalnya guru. Ya, pelayanan adalah di bidang pendidikan. Ya, dua misalnya polisi, ya keamanan. Ya, nomor tiga misalnya pekerjaan kepala desa. Ya, ini adalah pelayanannya adalah mengatur desa yang pelayanan desa yang teratur, ya, pelayanan melayani penduduk desa, pelayanan pada masyarakat. Ya, nomor 4 misalnya yang berupa jasa, misalnya jasa turis guide, ya, pemandu wisata misalnya, pemandu wisata. Ini jasa juga, pelayanannya adalah memahami objek wisata. Ada yang mengantar dan menjelaskan objek wisata, mengantar dan menjelaskan objek wisata. Ya, misalnya nomor 5, apalagi jasa misalnya jasa kuli bangunan misalnya, bangunan, ya, yang diberikan atau kuli secara umum, ya, kuli gitu aja. Kuli itu memberikan tenaganya, ya, boleh kuli bangunan, kuli pelabuhan, kuli pasar, ya, bisa, atau begini bangunan, bisa di pasar dan lain-lain. Ini adalah pelayanan tenaga, ya, jadi menjual tenaganya, ya, dan ini adalah pekerjaan yang mulia juga. Kalau nggak ada kuliah, masa mau diangkat sendiri, kan terlalu berat, ya. Jadi polisi juga, kalau nggak ada polisi bagaimana kota bisa aman, kan gitu, ya. Semua ini adalah pekerjaan-pekerjaan yang mulia. Guru juga, kepala desa, kalau nggak ada kepala desa gimana desanya nanti bisa orang misalnya penduduk desa bisa nggak terlayani tanpa kepala desa. Ada yang ngurus KTP, ya, perpanjangan KTP misalnya, itu desa atau kecamatan, ya, misalnya minta surat izin atau apa, ya, surat domisili. Kalau di desa itu mungkin atas pengetahuan kepala desa, ya, RT RW, pengarahannya dari kepala desa. Jelaskan 3 contoh sikap yang mencerminkan jelaskan 3 contoh yang mencerminkan menghargai sumber daya alam. Nomor 1, ya, menghargai sumber daya alam misalnya ini sumber daya alam hutan, menggunakan berhemat, ya, menghemat buku, menghemat kertas, ya. Kertas terbuat dari pohon, ya. Kalau kertasnya hemat, pohon yang tebang juga sedikit, ya. Jadi 2, kita juga menghemat pensil, ya. Ini yang dihemat sama pohon dan grafit. Ini adalah barang tambang, ya. Terus 3, misalnya contoh sikap mematikan lampu saat tidur, misalnya mematikan atau mematikan TV saat tidak ditonton, ya. Di sini sumber daya alam untuk membangkitkan listrik membutuhkan tenaga, misalnya bahan bakar fosil, ya, menghemat BBM pada pembangkit listrik. Kelihatannya kita berhematnya di rumah, tapi di sana pusatnya PLN sana bisa menghemat BBM, ya. Terus misalnya
membuang sampah, memilah sampah. Ya, ini penjelasan memudahkan daur ulang, menghemat plastik juga, ya, memudahkan daur ulang. Nah, nomor 5 misalnya di sini memakai ulang ya kemasan, menggunakan kemasan yang bagus ya, ini terbuat dari kaca, jadi ini aman untuk tempat makanan ya. Menggunakan barang bekas, reuse ya, menggunakan barang bekas, menggunakan barang bekas ya. Nah, bisa menghemat produk kaca ya, bisa menghemat produk dari kaca. Kaca dibuat dari pasir kuarsa ya, menghemat kaca, menghemat penggunaan kaca ya. Ini tambang juga ujung-ujungnya. Ini adalah contoh-contoh, masih banyak sekali contoh-contoh yang lain sikap kita yang bisa menghemat sumber daya alam ya. Ini baru menghemat kertas, menghemat pensil, belum menghemat tisu. Wah, itu juga sebidang tanah mungkin berbentuk persegi ya, persegi seperti ini ya. Nah, dengan luas, ini adalah luasnya berapa keliling ya, kita cari sisinya dulu. Sisi luas sama dengan sisi kuadrat, maka sisi kuadrat sama dengan 36, sama-sama kita akarkan. Sisi kuadrat diakarkan jadi sisi, 36 diakarkan jadi 6. Nah, sisinya sekarang 6. Nah, keliling adalah 4 kali sisi, sama dengan 4 kali 6 sama dengan 24, satuannya cm. Nah, seperti itu. Nomor 7 sekarang. Sebuah bangunan berbentuk persegi panjang, membentuk luas 48 meter persegi. Tentukan 3 kemungkinan. Caranya 48 ini bisa berbagai macam kemungkinan. Bisa 2 kali 24 ya, 2 kali 24 ini juga bisa. Panjang sama dengan 24, lebarnya sama dengan 2. 48 misalnya dibagi 3 bisa enggak? Ya, misalnya 48 bagi 3 kali 1 kali 3 4 kurangi 1 adalah 4 kurangi 3 adalah 1, 8-nya turun 16. Loh, bisa. Ya, ini 16. Ya, boleh juga 3 kali 16. Macam-macam. Lebarnya mungkin 3, panjangnya 16. Ayo, 48 ini bagi 4 dapat 12. Boleh. 4 12. Ya. Lebarnya panjangnya sama dengan 12, lebarnya sama dengan 4. Mau alternatif lain? Bisa lagi. Misalnya ini kalau 8, ini kali 6 loh, bisa. Ya, 8 kali 6, banyak alternatifnya. 8 kali 6. Nah, mau berapa lagi? Sudah ya. Ini mau 10 kali dengan 4,8 boleh sebenarnya ya. Dan hitung keliling setiap bangunan. Kelilingnya saya hitung di sini. Saya pakai warna biru aja kelilingnya. Keliling sama dengan 2 kali panjang tambah lebar, sama dengan 2 kali panjangnya 24 tambah lebarnya 2. 2 kali 26 sama dengan 12, 2 nyimpen 1, 2 kali 52 ya. Ini misalnya meter, berarti ini semua satuannya adalah meter. Dan ini adalah meter juga, ya kan? Kemudian kalau lebarnya ini panjangnya keliling sama dengan 2 kali panjang tambah lebar. Ini misalnya dalam meter semua kan? Bukan misalnya ya. Ini dalam meter karena di sini diinginkan dalam meter. Jangan lupa satuan meternya. Ya. Kemudian kelilingnya sama dengan 2 kali 16 tambah 3, 2 kali 19, 2 kali 9 ya, ini adalah 18, 8 nyimpen 1, 2 kali 1 2 tambah 2 kali 1 2 ya, tambah 1 3, 38, ini meter juga. Terus misalnya kita menggunakan alternatif ini, keliling ada 2 kali panjang tambah lebar sama dengan 2 kali 12 tambah 4.
sama dengan 2 kali 12 tambah 4 adalah 16, sama dengan 32 meter. Ya kan? Oke. 32 meter. Jadi lebih kecil ya. Ini mungkin yang lebih kecil lagi mungkin. Keliling sama dengan 2 kali panjang tambah lebar. 2 kali 8 tambah 6 sama dengan 2 kali 14. Ya, 2 kali 14 itu sama dengan 28 ya meter. Ini dalam meter semua. Ya, dalam meter. Nah, oke. Kemudian ini 6 ya, 86 ini kurungnya. Oke. Kita lanjutkan, hitung luas dan keliling masing-masing bangun tersebut. Ya, luasnya. Nah, sebuah bangunan berbentuk persegi panjang mempunyai luas sekarang ini ya 48. Tentukan 3 kemungkinan bentuk bangunan, hitung keliling setiap bangunan. Sudah. Ya, hitung luas dan keliling masing-masing bangun tersebut. Lah ini bangun yang mana ini? Hitung luas dan keliling masing. Mungkin yang ini ya, yang atas ini. Luasnya kan sudah 48. Semua luasnya 48. Luas semua 48. 48 keliling masing-masing ada ini. Ada yang 24, ada yang 16 ya. Nah, ini agak nggak begitu jelas nomor 8 ini. Nomor 9 saja langsung. Nomor 9, Ibu Ida ingin membuat papan tulis. Papan tulis tersebut panjangnya 3 meter dan 2 meter. Ya, panjangnya 3 meter, lebarnya 2 meter. Berapa luas papan tulis? Luas sama dengan panjang kali lebar sama dengan 3 kali 2 sama dengan 6. Karena di sini dalam meter, ini meter persegi. Ya, jika Ibu Ida ingin memesan bingkai untuk papan tulisnya, berapa panjang bingkai? Itu adalah keliling. Keliling ada 2 kali panjang tambah lebar sama dengan 2 kali 3 tambah 2 sama dengan 2 kali 5. Ya, sama dengan 10. Satuannya adalah meter. Ya. Jadi luas papan tulis adalah 6 meter persegi dan panjangnya adalah 10 meter. Ibu Ida ingin membuat 4 ikat kepala berbentuk segitiga dengan panjang sisi seperti ini, 30, 40, 50. Ini adalah triple Pythagoras ya. Ini pasti seperti ini, 30, 40, 50. Ini triple ya, triple Pythagoras. Ini 30 dan 40-nya boleh ditukar, tapi 50-nya harus ini. Hitung luas seluruh luas kain. Luas adalah luas segitiga ya, setengah alas kali tinggi. Alasnya boleh bolak-balik 30, 40 enggak ada apa-apa. Kalau 40 sebagai alas, 30 sebagai tinggi. Kalau 30 sebagai alas, 40 sebagai tinggi. Itu dikalikan ya. Setengah kali 40 kali 30. Setengah dengan 40 bisa dicoret dapat 20. 20 kali 30 adalah 2 kali 3 adalah 6, nolnya 2. Satuannya di sini cm, maka di sini cm persegi. Hitung luas dan keliling bangun gabungan berikut. Ya, untuk luas di sini sudah dikasih titik-titik. Di sini saya kasih nama luas 1, di sini kasih nama luas 2. Ini adalah garis bantunya. Maka luas total, luas gabungan sama dengan luas 1 tambah luas 2. Luas 1 ini adalah 3 kuadrat ya. Jadi luas di sisi kuadrat, dan luas 2 adalah 10 kali 4. 10 kali 4 sama dengan 9 tambah 40 sama dengan 49. Satuannya cm persegi karena ini luas. Untuk keliling ditambahkan saja mulai sini ya. Di sini mulai A ke B 10 ya, 10 ya. Kemudian dari B ke C 4 ditambah 4. Ini boleh ya. Di sini kalau 3 berarti di sini 7, atau langsung aja 3 dengan 7 jadi 1 ya, langsung tambah 10 boleh ya. Terus tambah 3 jadi ini langsung ya 10, terus 4, 10 jadi dan 3 ini jadi 1 langsung 10, 7 dan 3 boleh ya. Terus tambah 3, tambah ini di sini 3, di sini 4, 7 berarti tambah 7. 10 tambah 10 adalah 20, tambah 4, 3 tambah 7 juga 10 ya, jadi ini 34. Hitungnya enak gini ya. Ini digabung sama ini 20, 3 tambah 7 digabung jadi 10. 10 tambah 20 30 tambah 4 34, satuannya cm. Jika persegi pada gambar berikut masing-masing luasnya 36. Kalau masing-masing luasnya 36, sisinya ini ya,
ya, setiap persegi kecil ini sisi kuadrat ya. 36 sama dengan sisi kuadrat, sama-sama diakarkan, maka sisi sama dengan akar 36 ya. Jadi luas ini kan sama dengan sisi kuadrat ya, luasnya 36, maka 36 sama dengan sisi kuadrat, sisinya adalah akar 36, sisinya adalah 6. Kalau 6 luasnya berapa? Luas satu kotak. Luas satu kotak adalah 6 kuadrat ya, ini tadi 36 tadi sudah ya. Nah, sekarang yang ditanyakan apa ini? Yang ditanyakan hitunglah luas dan keliling bangun tersebut. Luas gabungan ya. Sekarang kita hitung luas gabungan. Luas gabungan ini ada berapa? Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Di sini ada 5. Padahal luas satu kotak ini adalah 36. Maka luas gabungan adalah 5 kali luas persegi ini ya. Luas persegi ini tadi 36. Ya, ini adalah luas persegi. Ya, sama dengan 5 kali 36. Biar cepat ngitungnya saya pakai kalkulator. 5 kali 36 berapa? 180 ya. Terus kemudian keliling, kita mulai dari sini ya. 6 tambah 6 12, langsung aja 12. Tambah 6 atau gini aja deh. Berapa kali nanti kali 6 gitu aja ya. Jadi kita hitung aja. 6 kali kita hitung dari sini. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Berarti 6 kali 12 ya kan. 6 kali 12 kita gunakan kalkulator biar cepat. 6 kali 12 sama dengan berapa? 72 ya. 6 kali 12 adalah 72. Satuannya apa? Sentimeter. Ya. Untuk berikutnya di sini adalah aku cinta membaca, akan saya pisahkan di di video berikutnya. Ya, untuk ini cukup dulu. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.